Ah, Oke. Terima kasih, Bu. Dari host, Dok. Dari Dari host Mas ya. nanti kita yang mempersiapkan. Baik. Silakan, Terima Dok. kasih. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan BNN setelah hampir berapa bulan saya? 2 bulan ya di Wisma Atlet. Jadi ini barunya lagi kontak dengan orang BNN lagi nih. Saya hanya membagi pengalaman saja tentang kegiatan selama saya di Wisma Atlet. Kebetulan saya ditugaskan di sini dan satu lagi saya sekarang juga di Rumah Sakit Pertamina Jaya yang memang khusus diperuntukkan sekarang untuk COVID semuanya. Slide. Ya, slide. Ya, saya cerita dulu tentang penyakit COVID ini sebenarnya, sedikit saja. Jadi memang pertama kali muncul itu di Wuhan, Cina pada akhir tahun kemarin. Kemudian mulailah terkenal jadi namanya coronavirus. Tapi coronavirus itu sebenarnya apa sih? Coronavirus itu kalau manifestasinya yang paling pertama sebenarnya munculnya sebagai pneumonia. Nah, pneumonia ini sendiri sebenarnya tidak mutlak dikarenakan oleh virus, tapi bisa karena bakteri atau karena jamur juga. Nah, yang jadi kendala karena sekarang ini gambarannya dikatakan pneumonia, maka hampir semua pneumonia ketika suasana pandemi ini kita anggaplah bahwa diagnosis pertamanya kita anggap sebagai coronavirus, kita suspek bahasanya sebagai coronavirus. Slide. Nah, ini kalau dikatakan ini definisinya novel coronavirus atau SARS-CoV-2. Jadi kepanjangannya SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. Jadi sebenarnya virus ini berasal dari hewan yang kemudian bertransmisi ke manusia. Jadi awalnya sendiri SARS ini sebenarnya pernah muncul dulu pada tahun 2002, 2003, sama asal musuhnya di Cina juga. Terus kemudian muncul lagi MERS, Middle East Respiratory Syndrome, itu di UNTA. Nah, ini dari Arab Saudi pada saat itu. Di Indonesia sempat kebagian juga kalau saya nggak salah. Slide. Nah, kalau perjalanannya seperti ini. Jadi pada saat di Cina muncul itu 59 kasus pada 31 Desember, kemudian diketahui sebagai novel coronavirus yang satu familia dengan SARS dan MERS. Kemudian tanggal 27 dilaporkan ada kontak dari manusia ke manusia. Jadi tidak hanya dari hewan ke manusia, tapi berubah dari manusia ke manusia. Nah, ternyata sejak 27 Januari ini spreadingnya sangat cepat sekali penyebarannya, melebihi kecepatan penyebaran waktu SARS dan MERS pada tahun 2002 dan 2006 kemarin. Nah, kemudian pada Februari oleh WHO ditetapkanlah sebagai Public Health Emergency of International Concern. Nah, di sini kemudian terlihat meliputi begitu banyak negara, kemudian WHO menetapkan. Slide. Nah, ini kondisi sekarang kalau dunia sekitar 3.700.000-an dengan nomor 1 itu di Amerika, kemudian Spanyol dan selanjutnya Italia. Slide. Nah, Indonesia sendiri bagaimana? Indonesia sendiri ya kita bisa lihat sekarang total yang positif ialah 12.776. Nah, yang mesti dipahami ialah pengertian positif ini bukan positif dari rapid, tapi positif ini positif dari PCR. Jadi kalau dari rapid kita belum menyatakan bahwa dia ialah terkena COVID. Jadi yang kita gunakan ialah yang sudah terbukti dengan PCR. Hanya satu kendalanya, kalau angka 12.776 ini tidak menggambarkan hari pada tanggal 7 Mei. Jadi kalau pemeriksaan RT-PCR baru keluar hasil 3-4 hari atau bahkan 7 hari kemudian. Jadi kalau dikatakan realnya angka 12.776 ini ialah angka 4, 5 atau 6 hari yang lalu. Jadi bukan per angka 7 Mei. 7 Mei itu ialah angka hasil dari laboratoriumnya. Nah, dengan kita lihat yang sembuhnya alhamdulillah sudah naik 2.381, namun yang meninggal ialah 930. Ada perubahan baru lagi dari WHO bahwa yang dikatakan meninggal karena COVID bukan yang mesti sudah terbukti oleh PCR-nya, namun yang dianggap kasus PDP probable itu sudah bisa dianggap sebagai kasus meninggal oleh karena COVID. Slide.
Nah, ini tadi gambarannya. Jadi kalau dibilang satu famili antara Middle East Respiratory Syndrome dengan Severe Acute Respiratory Syndrome, memang sama-sama. Kita lihat bahwa dia berikatannya pada reseptornya itu di ACE. ACE ini terhadap ACE2 ini di mana saja? Itu ada di mukosa mulut, di hidung, nasofaring, lambung, usus halus, sel epitel paru, sampai sel otot polos. Jadi kalau dilihat di sini pada kondisi kering bisa aktif sampai dengan 6 hari virus ini. Slide. Nah, ini saya cerita sedikit tentang perjalanannya. Jadi kalau disesuaikan dengan gambaran OTG, ODP, PDP, kita bisa lihat. Jadi katakan OTG itu tanpa gejala, namun mesti diingat bahwa definisi OTG ialah telah melakukan kontak dengan pasien yang terbukti positif corona ataupun berasal dari wilayah endemis. Jadi kalau masuk virus ke dalam tubuhnya, bereplikasi di nasofaring, inkubasinya bisa 3-14 hari. Jadi selama 3-14 hari pasien bisa tidak ada gejala sama sekali. Nah, tapi kalau dilakukan PCR dia akan positif. Bagaimana kalau dengan rapid? Rapid tidak akan positif. Nah, kalau ODP bagaimana? Nah, kalau ODP baru mulai gejala. Gejalanya itu demam, batuk kering, pilek, nyeri tenggorok, sakit kepala dan lain-lain. Nah, biasanya di sini sudah mulai muncul kalau kita rapid test biasanya sudah mulai, tapi tidak selalu, bisa saja masih negatif juga. Nah, yang tetap akan positif muncul yaitu PCR. Nah, setelah dia ODP dia akan jadi PDP. Nah, kalau PDP baru muncul gambaran pneumonia. Nah, pneumonia ini berarti gejala yang tadi demam, batuk dan lain-lain ditambah dengan kategori gejala sesak, ditambah temuan pada radiologis terdapat gambaran pneumonia. Nah, inilah kalau sudah ada pneumonia yang sekarang ya kita anggap dulu bahwa semua ini ialah sebagai suatu suspek COVID dulu untuk meningkatkan ke-awareness kita untuk segera memeriksakan. Nah, kalau di sini bagaimana? Dengan PCR-nya akan tetap positif. Nah, kalau dengan rapid biasanya sudah mulai memuncak atau naik dan antigennya, IgG-nya biasanya sudah mulai positif juga. Nah, bagaimana kalau dengan inflamasi yang semakin berat? Nah, inilah terjadi bahasanya kita terjadi ARDS, sepsis, kemudian gagal napas, sampai jatuh ventilator, ya di sini terjadi kasus beratnya. Slide. Nah, ini kalau kita kan semua screening menggunakannya rapid test. Nah, ini saya perlihatkan gambaran di mana terjadi penggunaan rapid test yang tepat. Jadi di sini ada gambarannya, saya ambil dari Tonang pada tahun 2020. Kita lihat pada masa inkubasi sekitar 0 sampai dengan 5 hari, ini tidak terdeteksi oleh rapid test. Jadi pada saat tadi dikatakan orang OTG, tidak akan terdeteksi. Yang terdeteksi di sini hanya dengan PCR saja, atau TCM. TCM itu bukan tradisional Chinese medicine ya, tapi tes cepat molekuler namanya. Kemudian kapan mulai kita gunakan RT, rapid test? Rapid test itu kalau dilihat pada saat mulai terjadi infeksi primer, jadi pada hari ke-10 sampai dengan hari ke-21. Baru di sini membantu untuk menyaring. Namun bahasanya bila negatif tetap harus diulang lagi. Kenapa? Karena jarak 10 harinya kita lihat di grafiknya situ, hari ke-10 infeksi primer, hari 10 sampai dengan 21 kita bisa lihat. Jadi kira-kira 10 hari di situ jedanya. Tapi kalau positif bagaimana? Apa langsung dikatakan sebagai COVID? Belum tentu juga. Harus menunggu hasil PCR selalu di sana. Jadi gold standarnya ialah dengan melihat hasil PCR-nya. Kemudian bagaimana ntar kalau sudah terjadi reinfeksi kembali. Jadi kalau sudah selesai, bisakah digunakan lagi? Arti kadang bisa, kadang kagak. Tetap saja patokannya ialah PCR atau dengan TCM tadi. Slide. Nah, ini tadi saya sampaikan lagi kita ulang lagi, lihat. Biar bagaimanapun ialah hampir seluruhnya tanpa gejala nih, bahwa PCR atau TCM ialah pilihan terbaik. Jadi bila PCR atau TCM-nya positif, pasti ada virus COVID. Namun bila negatif, untuk PCR ya, harus diulang minimal 2 kali untuk menyatakan hasilnya negatif.
Swab itu dari mana dilakukan? Swab itu bisa secara nasofaring, artinya melalui hidung, ataupun melalui orofaring, jadi melalui mulut diambilnya. Jadi di sini ada juga arti tidak tepat paling cepat minimal 7 hari setelah infeksi atau lebih baik setelah 10 hari. Jadi kalau baru pulang misalnya dari Jakarta ke daerah yang masih yellow atau masih green, terus kemudian dilakukan langsung pemeriksaan RT, ya kemungkinan negatif. Karena baru pulang 1 hari, mungkin baru dari endemis, baru kontak, apalagi perjalanan cuma 2 hari, ya tidak akan berguna. Slide. Nah, ini ringkatan deteksi dan respon berdasarkan kriteria kasus. Jadi jangan salah juga nanti apa-apa orang langsung dikatakan ODP atau dikatakan langsung OTG atau langsung diisolasi ya. Ada pemilihannya. Ini saya ambil dari buku Kemenkes. Jadi kalau dilihat yang revisi ketiga nih, revisi terakhir, alhamdulillah nih Kemenkes mengeluarkan buku sejak awal tahun sampai dengan bulan Maret itu udah 3 kali revisi tentang COVID-19 ini. Jadi kalau lihat dari perjalanan penyakit, kalau tanpa gejala, kemudian berasal dari suatu daerah yang endemis, maka cukup self monitoring saja. Bagaimana kalau kontak erat? Kalau kontak erat resiko rendah. Jadi kalau kontak erat resiko rendah ya cukup observasi saja atau karantina dalam rumah. Tapi kalau kontak erat resiko tinggi. Nah, kalau resiko tinggi ini bagaimana? Yang namanya resiko tinggi ini kalau dia kontak tanpa menggunakan APD, tanpa menggunakan masker, lebih dari 15 menit, jarak kurang dari 1 meter. Nah, ini baru kita melakukan pemeriksaan rapid test untuk screening minimal. Kemudian dilakukan apa? Observasi karantina di rumah. Bagaimana kalau orang dalam pemantauan ODP? Nah, kalau ODP tentu yang sudah ada gejala. Kalau sudah ada gejala, dilakukan pemeriksaan sampel hari ke-1 dan 2. Di sini dilakukan dengan PCR sebaiknya. Kemudian dilakukan isolasi diri di rumah. Namun konsep isolasi diri di rumah, jangan isolasi diri di rumah tapi masih kontak dengan anak istri atau dengan anggota keluarga lain, tidak. Tapi konsep isolasinya betul-betul hanya di kamar saja. Kalaupun dia keluar dari kamar, terpaksa ya pakai masker, kemudian hanya satu arah saja, artinya hanya ke kamar mandi, kemudian kembali lagi, makan pun dalam kamar. Jangan isolasi, ada di dalam rumah, tapi makan bersama anggota keluarga yang lain, ya sama aja kalau begitu. Bagaimana Dok, izin, Dokter Arief, waktunya 3 menit lagi, Dok. Oh iya. Kemudian bagaimana pasien dalam pengawasan? Kalau pasien dalam pengawasan, ya tentu saja sebaiknya ada di rumah sakit, namanya juga sudah pasien. Slide. Nah, ini tadi saya skip saja. Slide. Nah, kita tidak perlu panik karena kenyataannya bahwa ini dari Cina ya, saya ambil jurnalnya, bahwa dari total kasus yang terjadi di sana 81% ialah kasus ringan. Ini sesuai dengan yang kami alami di Wisma Atlet. Sebagian besar ialah kasus ringan. Sekarang ini di Wisma Atlet kami menangani hampir 1061 per 2 hari lalu. Dan hampir 90% kasusnya ialah kasus ringan semua. Lalu 14%-nya ialah kasus berat. Nah, ini biasanya sudah di rumah sakit dan 5% critical ill. 2,3% baru menimbulkan kematian. Memang agak berbeda dengan angka yang di Indonesia. Kalau lihat case fatality rate-nya kita tuh di Indonesia hampir 10%. Memang berbeda. Kenapa demikian? Karena jumlah yang sembuhnya belum terlihat. Mungkin kalau jumlah sembuhnya lebih banyak akan mengikuti gambaran case fatality rate mungkin hanya sekitar maksimal 5%. Nah, jadi kalau lihat di sini, yang paling berat itu kalau sudah terjadi penyebab berat dan komplikasi ARD sepsis, ini memang sulit untuk ditolongnya. Angka kematiannya cukup tinggi. Slide. Nah, ini penyebarannya, kita lihat dari droplet, kontak dekat, menyentuh barang, atau cairan tubuh, dan satu lagi mesti diingat, bisa terjadi kontaminasi melalui tinja, tapi jarang sekali. Slide. Nah, kita mesti aware bahwa ada orang-orang yang beresiko tinggi terkena COVID. Siapa saja, umur 65 tahun salah satunya. Nah, ini juga yang membuat kami tenaga medis ya ada edarannya yang di atas 60 tahun tidak melakukan praktek. Jadi kebanyakan yang berusia di bawah 60 tahun yang tetap melakukan praktek. Kemudian orang di rumah jompo atau kondisi lainnya, kita bisa lihat di sini ada penyakit asma atau PPOK. Ini pada perokok biasanya. Kemudian pasien gangguan jantung, imunokompromis, termasuk kanker, HIV dan lain-lain. Nah, ini kasus HIV mungkin yang di Lido yang mesti hati-hati ini. Kemudian pasien dengan umur dengan obesitas, artinya yang kegemukan. Kemudian pasien gula, DM, gagal ginjal dan penyakit liver.
Nah, ibu hamil, saya cerita saja ada pengalaman saya pasien ibu hamil. Pasien ibu hamil ini semua sekarang dikonsulkan dulu ke kami, dokter paru, untuk sebelum melakukan partus ataupun SC. Ada kejadian kemarin, gambarannya semuanya normal semua, ternyata setelah melahirkan, bayinya positif. Bayinya positif, ibunya negatif. Kemudian saya minta ulang, saya belum tahu hasilnya bagaimana. Tapi boleh dilihat bahwa gejalanya sangat minimal sekali. Bahkan saya nanya ke ibunya, tidak ada gejala. Tapi melahirkan bayi yang positif. Ada 2 pasien yang saya dapat seperti itu. Slide. Nah, ini gejalanya apa saja? Ya, ini sebenarnya gejala khas pada viral infection biasa ya. Jadi, ini yang kadang menyulitkan kita membedakan antara ini karena COVID atau non-COVID. Ada tambahan satu gejala baru yaitu anosmia. Jadi, kehilangan indera penciuman. Jadi tidak bisa mencium ataupun tidak membaui ataupun tidak merasa, itu menjadi suatu gejala COVID pada baru-baru ini, ditambah dengan gejala pada kulit, urtikaria. Saya dapat pasien kemarin, sudah beberapa kali keluhannya hanya ringan, demam 1 hari, hari kedua dan ketiga muncul gambaran urtikaria itu bentol-bentol atau kemerahan di kulit. Ternyata setelah di swab hasilnya positif, dan ini terjadi pada dalam satu keluarga ada 3 kasusnya demikian. Slide. Nah, apa saja pencegahannya? Tadi Pak Yuki sudah menerangkan pencegahannya yang mungkin sudah diterapkan juga oleh teman-teman. Pasti mencuci tangan, menghindari menyentuh mata, hidung, mulut. Nah, ini kenapa ya berhubungan dengan reseptor yang tadi, reseptor S2-nya tadi. Terus hindari tempat ramai atau menghindari kontak dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambaran untuk masker, bahan masker. Tolong di slide-nya diulang lagi. Nah, ini ada gambaran masker yang kita lihat efektivitasnya sejauh mana. Jadi kalau teman-teman menggunakan masker kain, ini ada. Jadi kalau surgical mask itu 89%, nah kain-kain yang lainnya ada di bawah itu semua. Jadi kalau untuk yang sakit disarankan pakai surgical mask. Tapi kalau yang untuk pencegahan saja pakai yang di bawah, yang lainnya tidak apa-apa. Tapi sarannya kalau pakai kain sebaiknya didouble. Slide. Nah, ini pencegahan lainnya, etika batuk, lain-lain. Slide. Nah, ini gejalanya yaitu SARI. SARI bukan nama orang ya. SARI ini Severe Acute Respiratory Infection. Jadi gejalanya ya ini tadi, onset dalam 10 hari terakhir yang kita lihatnya. Ada demam atau lain-lain, kita hitung dalam 10 hari terakhir. Ini kasusnya yaitu yang saya dapati, kadang demamnya cuma 1 atau 2 hari, kemudian hilang, biasa saja. Cuma rasa nggak enak di tenggorok, ganjel-ganjel, gatel-gatel sedikit, kemudian kita swab ternyata positif. Ada berapa kasus seperti itu semua? Slide. Izin dok, waktunya habis ya. Dok. Oh iya, begitu ini aja terakhir pencegahannya ya, jaga stamina, perilaku hidup bersih sehat, ya tentu saja makanan bergizi. Satu lagi, belum ada vaksin sampai sekarang. Jadi sampai sekarang belum ada vaksin. Mohon teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada dibilang vaksin untuk COVID, sampai sekarang belum ada vaksinnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Dokter Arief, tetap sehat ya dok ya.